Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah dari PAI 3C akan menyampaikan materi mengenai memahami konsep poligami. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai pengertian poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polos yang berarti banyak, dan kata gomos yang berarti pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawin beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut bisa berarti seorang laki-laki mempunyai istri satu orang pada saat yang sama, atau dapat diartikan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami. Poligami dalam pengertian yang kedua dikenal dengan istilah polygamy dalam bahasa Yunani, yaitu polos yang artinya banyak, gune yang artinya perempuan. Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut ta'addud az-zawjat, berasal dari kata ta'addud yang berarti berbilang atau banyak, dan kata zaujah yang berarti istri atau jodoh. Poligami dalam pengertian yang pertama dikenal dengan istilah polyandry dalam bahasa Yunani, polus yaitu banyak, andros yaitu laki-laki, ta'addud az-zawjat berarti banyak memiliki istri. Oleh karena itu, poligami yang dimaksud di sini adalah seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu orang. Lalu yang kedua yaitu hukum poligami. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Al-Mujtahid Jilid 2 mengatakan bahwa umat Islam sependapat membolehkan poligami dalam arti poligami terbatas, yaitu seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu orang, seperti yang dilakukan kebanyakan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sebaliknya, hukum tidak membolehkan seorang wanita bersuami lebih dari satu orang atau poliandri dalam Quran surat keempat ayat 25. Kebebasan melakukan poligami dalam agama Islam bersumber dari kandungan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 3. Beristri lebih dari 4. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah bab 6 mengatakan seorang laki-laki haram memaduh lebih dari 4 orang perempuan, sebab 4 itu sudah cukup, dan melebihi dari 4 ini berarti mengingkari kebaikan dan melebihi dan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup manusia. Syafi'i berkata, telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah bahwa selain Rasulullah tidak ada seorang pun yang dibenarkan kawin lebih dari 4. Pendapat Syafi'i ini merupakan ijma para ulama kecuali yang diriwayatkan dari golongan Syiah yang membolehkan kawin dengan lebih dari 4 orang istri. Bahkan ada di antara mereka ini berpegang pada praktek Rasulullah SAW tentang memadu lebih dari 4 istri sampai 9 istri, seperti Imam Qurtubi menolak pendapat ini. Menurutnya disebutnya bilangan 2, 3, 4 bukan menunjukkan dihalalkannya kawin dengan 9 istri. Kata penghubung wawu dan di situ artinya menunjukkan jumlah, dan dengan memperkuat alasannya bahwa Nabi kawin dengan 9 istri dalam satu masa. Sebab-sebab timbulnya poligami. Yang pertama yaitu kelemahan istri yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup suami istri karena ia mandul, padahal tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan, atau perempuan itu mempunyai cacat jasmaniah dan kadang-kadang kelemahannya timbul akibat penyakit kronis. Lalu sebab yang kedua adalah suami jatuh cinta pada wanita lain. Kita melihat kebanyakan kaum pria lebih banyak beraktivitas di luar rumah bersama teman kerja wanita, bahkan lebih sampai 6 jam setiap harinya terus-menerus. Padahal dia tidak sampai selama itu berada di samping istrinya kecuali pada saat tidur. Lalu sebab yang ketiga yaitu suami benci kepada istrinya.
Kebencian laki-laki kepada istrinya mungkin timbul karena tindak tanduk yang tidak baik dari istrinya itu, dan justru tindak tanduk istrinya menyebabkan suaminya menikah lagi, bukan karena semata-mata benci. Lalu sebab yang terakhir yaitu istri yang telah diceraikan ingin kembali. Adapun syarat-syarat poligami, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada 56 menentukan bahwa syarat bagi suami yang hendak melakukan poligami haruslah mendapat izin dari pengadilan agama. Poligami tanpa izin pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan dapat memberi izin apabila terdapat syarat alternatif, yaitu sang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, lalu sang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, untuk melakukan poligami diperlukan syarat-syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ada pula hikmah poligami. Hikmah poligami diantaranya adalah merupakan karunia Allah dan rahmatnya kepada manusia. Yang kedua, karena Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Yang ketiga, bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar daripada perempuan. Yang keempat, ada kalanya karena istri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuhnya, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup suami istri. Padahal suami ingin mempunyai anak sehat, lagi pintar, dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan rumah tangganya. Lalu ada golongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang merasa tidak puas dengan seorang istri saja, terutama orang-orang daerah tropis. Karena itu, daripada orang-orang ini hidup dengan perempuan yang rusak akhlaknya, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan tuntutan nafsunya. Lalu yang terakhir, poligami yang terakhir adalah dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami ini dalam Islam merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor, yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Lalu dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut. Jadi dampaknya ya, di masyarakat yang melarang poligami, diantaranya yaitu tersebarnya kejahatan dan pelacuran, sehingga jumlah pelacur lebih banyak dari perempuan yang bersuami. Yang kedua, banyaknya anak-anak haram jadah. Yang ketiga, hubungan yang busuk ini mengakibatkan macam-macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan saraf. Yang keempat, mengakibatkan kelemahan dan kelumpuhan mental. Yang kelima, merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya. Yang keenam, meragukan sahnya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.